Semuanya gua halo nggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Nizar. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang kami sampaikan berkaitan dengan polimer, manfaat polimer, dan hasil produk dari polimer itu sendiri. Manfaat dan produk hasil polimer alam. Berikut ini merupakan manfaat dan produk hasil polimer alam. Yang pertama, manfaat polimer. Polimer sendiri merupakan rantai berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut dengan monomer. Polimer itu dibagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan buatan, di mana polimer alam merupakan bahan organik dan polimer buatan merupakan bahan inorganik. Sebagai berikut, yaitu plastik polietilene terephthalate atau PET. Plastik PET merupakan serat sintetik polister atau dacron yang transparan dengan daya tahan kuat, tahan terhadap asam, kedap udara, fleksibel, dan tidak rapuh. Dalam hal penggunaannya, plastik PET menempati urutan pertama. Penggunaannya sekitar 72% sebagai kemasan minuman dengan kualitas yang baik. Plastik PET merupakan polister yang dapat dicampur dengan polimer alam seperti sutra, wol, dan katun untuk menghasilkan bahan pakaian yang bersifat tahan lama dan mudah perawatannya. Plastik politena atau PE terdapat dua jenis plastik, yaitu PE yaitu low density. Polietilene atau LDPE dan high density polietilene atau HDPE. Plastik LDPE banyak digunakan sebagai kantung plastik serta pembungkus makanan dan barang. Plastik HDPE banyak digunakan sebagai bahan dasar membuat mainan anak-anak, pipa yang kuat, tangki korek api gas, badan radio dan televisi, serta piringan hitam. Produk polimer alam atau pati. Pati adalah salah satu substansi penting di dunia yang dapat diperbarui dan merupakan sumber daya yang tidak terbatas. Pati dihasilkan dari biji-bijian atau umbi akar. Contohnya singkong. Singkong memiliki banyak karakteristik unggul sebagai bahan dasar pati, antara lain tingkat kemurnian yang tinggi, karakter pengental yang sangat baik, rasa yang netral, tekstur lembut, merupakan bahan mentah yang murah sekaligus mengandung kadar pati yang tinggi. Mudah diekstrak dengan proses yang mudah dibandingkan dengan sumber pati yang lain, sehingga layak untuk diproduksi dengan skala kecil dan kapital yang terbatas. Lebih diminati oleh industri perekat karena membuat perekat lebih cair, halus, dan stabil pasta yang lebih jernih. Pada industri tepung tapioka, teknologi yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tradisional, teknologi pengolahan tapioka yang masih mengandalkan sinar matahari, dan produksinya sangat tergantung pada musim. Semi-modern, yaitu industri pengolahan tapioka yang menggunakan mesin pengering seperti oven. Dalam melakukan proses pengeringan, full otomatis, yaitu industri pengolahan tapioka yang menggunakan mesin dari proses awal sampai produk jadi. Industri tapioka yang menggunakan peralatan full otomat ini memiliki efisiensi tinggi, karena proses produksi memerlukan tenaga kerja yang sedikit, waktu lebih pendek, dan menghasilkan tapioka yang berkualitas. Produksi tepung pati dari singkong. Yang pertama, melakukan pengupasan. Dilakukan dengan cara manual yang bertujuan untuk memisahkan daging singkong dari kulitnya. Selama pengupasan, sortasi juga dilakukan untuk memilih singkong berkualitas tinggi dari singkong lainnya. Singkong yang kualitasnya rendah tidak diproses menjadi dan dijadikan pakan ternak. Kemudian yang kedua ada pencucian. Dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan meremas-remas singkong di dalam bak yang berisi air, yang bertujuan memisahkan kotoran daripada singkong. Yang ketiga, pemarutan. Pemarutan bertujuan untuk memecah singkong agar lebih mudah diproses lebih lanjut. Pemerasan atau ekstraksi. Pemerasan bubur singkong yang dilakukan dengan cara manual menggunakan kain saring, kemudian diremas dengan menambahkan air, di mana cairan yang diperoleh adalah pati yang ditampung di dalam ember. Pemerasan bubur singkong dengan saringan goyang atau sintrik
bubur singkong diletakkan di atas saringan yang digerakkan dengan mesin. Pada saat saringan tersebut bergoyang, kemudian ditambahkan air melalui pipa berlubang. Pati yang dihasilkan ditampung di dalam bak pengendapan. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, penjemuran setelah endapan dikumpulkan. Pati lalu dijemur di atas lembaran plastik atau tampah dari bambu untuk dijemur selama kurang 84 jam hingga didapatkan MC atau moisture content sama dengan 14%. Teknik ini membutuhkan luasan lahan untuk menjemur yang sangat luas karena menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan pati. Pada musim hujan, penjemuran tidak mungkin dilakukan kecuali dibuat semacam greenhouse yang didaya gunakan sebagai oven. Yang kedua, pengeringan hibrida. Pengeringan dilakukan dengan cara menjemur selama 1 hari, lalu ditambah alat bantu, misalnya oven, ataupun dengan cara mengalirkan udara panas ke area pengeringan indoor. Yang ketiga, pengeringan mekanis. Pengeringan dengan 100% menggunakan mesin yang digerakkan oleh generator atau listrik. Dalam hal ini, proses ekstrak pati singkong jauh lebih sederhana karena hanya sedikit sekali substansi sekunder, seperti misalnya protein. Pada singkong ditambah lagi hasil terbaik dalam ekstraksi pati singkong dapat dihasilkan hanya dengan tambahan air. Hal ini membuat pengolahan singkong sebagai pati dan tepung sangat sesuai untuk negara berkembang dan industri yang rural. Baiklah, itulah materi yang dapat kami bawakan mengenai polimer, manfaat polimer, dan hasil produk dari polimer yang berupa pati. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.